Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IT Development dari SMK Yapim. Kali ini saya membuat video bagaimana sistem pendaftaran di SMK Yapim. Bagi kalian lulusan SLTP, baik SMP atau MTS, yang masih bingung melanjutkan ke pendidikan tingkat atas. Nah, kami merekomendasikan untuk join ke SMK Yapim. Karena sekarang sistem pendaftaran ke SMK Yapim bisa dilakukan secara online. Ini mempermudah pendaftaran, ya. Karena sekarang adanya COVID-19 yang mana kita ditekankan untuk social distancing. Nah, demi meminimalisir menyebarnya COVID-19. Semoga badai cepat berlalu. Nah, kini kalian bisa mendaftarkan diri sebagai calon siswa baru ke SMK Yapim itu secara online. Nah, berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, jika kalian menggunakan PC atau laptop, pertama kalian koneksikan dulu PC kalian atau laptop kalian ke internet. Nah, di sini saya sudah terkoneksi ke internet. Ketika sudah terkoneksi, langkah kedua, kalian buka web browser, baik itu Google Chrome, Firefox, Internet Explorer untuk Windows 7, nah ini, atau Microsoft Edge untuk Windows 10. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, kalian buka dulu. Langkah selanjutnya, kalian panggil dengan URL ppdb.smkyapimgnb.com. Nah, lalu masuk dan tampilan awalnya seperti ini. Nah, jika kalian yang masih tanya-tanya tentang SMK Yapim, kalian bisa klik tentang sekolah. Lalu di sini ada logo sekolah, berikut nama domain dari SMK Yapim, di mana website resmi SMK Yapim itu adalah www.smkyapimgnb.com. Maka kalian klik, lalu kalian akan diantarkan ke website resmi SMK Yapim. Nah, jika kalian ingin mengetahui mungkin sebagian kecil dari SMK Yapim, karena website ini baru, ya, jadi tidak semuanya direkam oleh website ini. Insya Allah kedepannya saya akan update gitu tentang SMK Yapim. Nah, karena kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang proses pendaftaran, ya, maka kembali lagi ke PPDB online. Nah ini. Nah, langkah selanjutnya, sebelum mendaftar maka kalian pahami dulu informasi dari PPDB online. Ya, klik informasi, dan informasinya seperti ini. Di mana SMK Yapim menyediakan PPDB itu secara online. Diharapkan proses PPDB dapat berjalan cepat. Nah, maka segera daftarkan diri Anda untuk daftar ke SMK Yapim sebagai calon siswa baru. Di mana proses pendaftaran calon siswa baru itu tidak lagi menggunakan formulir konvensional. Dalam artian, ketika kalian ingin daftar sebagai calon siswa baru ke SMK Yapim, maka kalian harus mengakses website ini. Kalian daftar online. Gitu. Nah, selanjutnya pengisian formulir PPDB online itu mohon diperhatikan data yang dibutuhkan nantinya. Data yang dibutuhkan itu berupa KK dan raport. Di mana pengisian formulir PPDB itu harus sesuai dengan data. Jadi tidak boleh asal-asal kalian mengisi formulir di aplikasi PPDB online ini. Nah, di mana ketika kalian sudah mendaftar PPDB online, maka nanti kalian akan mendapat nomor pendaftaran. Di mana nomor pendaftaran itu berguna untuk login ke user siswa dan passwordnya NISN kalian. Tuh, nanti saya jelaskan. Nah,
Langkah selanjutnya, prosedur dari PPDB online. Nah, ini saya sediakan alur dari PPDB online tahun 2020 di SMKYAPIM. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi kami. Nomornya klik kontak. Nah, di sini ada kontak person. Kalian bisa hubungi melalui WA atau dengan melalui Gmail. Nah, di sini juga ada lokasi SMK Yapim. Jadi kalian bisa langsung mendatangi ke SMK Yapim melalui Google Map secara online. Nah, kalian klik saja ini. Nah, jadi posisi SMK Yapim itu berada di Kampung Gunung Bubut, tepatnya lagi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Gunung Bubut. Gitu. Nah, ketika sudah memahami, maka kalian bisa langsung mendaftarkan diri sebagai calon siswa baru ke SMK Yapim. Caranya dengan mengklik pendaftaran PPDB online. Nah, untuk formulir itu ada 7 step. Pertama itu tentang ketentuan, di mana ketentuan dari PPDB SMK Yapim itu pertama di mana setiap calon siswa wajib mengisi form pendaftaran dengan lengkap. Dalam artian, kalian tidak akan bisa ke step kedua jika step pertama tidak lengkap. Maka kalian harus mengisi formulirnya secara lengkap. Kalian baca ketentuan-ketentuan ini. Jika setuju, maka klik saja ya, saya setuju. Nah, ketika sudah dicentang, maka kalian bisa melanjutkan ke step kedua. Di mana step kedua itu tentang identitas siswa, di mana mengenai NIS, nomor induk siswa. Di sini ada keterangan di mana NIS itu harus sesuai dengan data dari rapot. Kalian cek di rapot SLTP ada NIS kalian. Maka masukkan di sini. Contoh saya masukkan. Ini saya akan tutup karena ini bersifat private. Ya, data penting. Langkah selanjutnya NISN, kalian masukkan NISN, di mana NISN itu harus sesuai dengan website resmi Kemdikbud. Nah, maka kalian cek dulu di NISN data kemdikbud.go.id. Itu caranya klik kanan, copy, lalu tab baru, klik kanan, paste, lalu enter. Nah, cek di sini apakah NISN-nya benar atau salah. Dimana ketika kalian ingin mengecek benar atau salah, kalian harus memasukkan NISN dan nama ibu kandung. Contoh saya memasukkan NISN. Nah, jika NISN-nya benar, maka di samping kanan itu akan ada informasi siswa. Ketika sudah benar, nah, maka kalian bisa memasukkan NISN ini ke formulir PPDB online SMK Yapim. Masukkan kembali NISN. Ketika sudah memasukkan, langkah selanjutnya adalah memasukkan NIK, nomor induk kependudukan. NIK ini harus sesuai dengan kartu keluarga. Saya masukkan. Langkah selanjutnya itu memasukkan nama lengkap. Nah, nama lengkap ini harus sesuai dengan rapot dari SLTP. Ini harus lengkap, tidak boleh nama samaran, tidak boleh nama panggilan. Ini harus lengkap saya masukkan. Lalu kalian pilih jenis kelamin. Lalu masukkan tempat kelahiran. Jika sudah masukkan tempat kelahiran, lalu masukkan tanggal lahirnya. Masukkan bulan, tahun, agama, anak kandung, lalu masukkan alamat. Alamat ini harus lengkap. Kampung, desa, kecamatan, dan kabupaten. Langkah selanjutnya masukkan nomor handphone. Ini nomor handphone siswa ya, calon siswa. Di mana datanya sudah lengkap, maka kalian bisa melanjutkan ke step ketiga. Di mana step ketiga itu tentang identitas atau data orang tua atau wali.
Pertama, itu harus memasukkan dulu data ayah, masukkan nama ayah. Kedua, masukkan pendidikan ayah, pekerjaan, penghasilan, lalu masukkan nomor handphone ayah. Ketika sudah memasukkan data ayah, lalu masukkan data ibu. Pendidikan, pekerjaan, penghasilan, lalu nomor handphone ibu. Langkah selanjutnya wali. Nah, data wali kalian bisa memasukkan data dari ayah. Nah, kalian masukkan pendidikan, pekerjaan, penghasilan, lalu nomor handphone. Lalu ketika data sudah lengkap, maka kalian bisa melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu tentang data sekolah asal. Nah, ini tentang data sekolah asal ya. Pertama, tentang NPSN sekolah. Jika kalian tidak tahu NPSN sekolah, kalian bisa tanyakan ke operator sekolah. Itu di tingkat SLTP. Tuh. Tanyakan, lalu masukkan di sini. Masukkan nama sekolah. Masukkan status sekolah, apakah sekolahnya negeri atau swasta. Alamat sekolah juga sama harus lengkap. Dari kampung sampai kabupaten. Masukkan. Langkah selanjutnya adalah memasukkan tahun lulus. Nah, ketika sudah memasukkan data sekolah, maka kalian bisa melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu tentang jurusan. Ini jurusan sekolah tujuan, yaitu jurusan ke SMK Yapim, di mana jurusan di SMK Yapim itu baru dua. Pertama, teknik komputer dan jaringan. Kedua, tentang otomatisasi, tata kelola, dan perkantoran. Kalian pilih salah satu ya. Ketika sudah memilih jurusan sekolah, maka kalian bisa memilih step ke-6. Nah, step ke-6 itu tentang rekomendasi. Jadi kalian bisa tertarik ke SMK Yapim itu lewat siapa. Jika tidak ada, nah maka rekomendasinya klik saja tidak ada. Ketika sudah memasukkan, maka kalian lanjut ke step 7. Di mana step 7 itu hanya konfirmasi. Dalam artian data dari step kedua sampai ke-6 itu datanya sudah benar. Jika ada kekeliruan, maka kalian bisa klik tombol kembali. Nah, cek atau ada kekeliruan di siswa, data siswa atau kekeliruan di mana, kalian bisa cek kembali. Nah, ketika sudah datanya benar, maka kalian bisa melanjutkan ke step ke-7 yaitu konfirmasi. Nah, jika sudah benar, maka kalian klik centang ya, data sudah sesuai dan lengkap. Maka kalian bisa mendaftarkan dari sekarang. Daftar sekarang. Nah, ketika sudah mendaftar, maka akan otomatis login ke user siswa. Nah, di sini kalian bisa cek biodata pendaftaran. Nah, ini adalah biodata kalian. Nah, ketika sudah dicek datanya sudah benar, maka kalian bisa cetak bukti pendaftaran. Nah, ini. Nah, ini adalah bukti pendaftaran kalian. Jadi, data ini yang akan dicek oleh panitia dan bisa dilakukannya verifikasi. Tuh. Atau kalian bisa di-save di HP. Tuh. Nah, lalu di sini ada menu pengumuman. Menu pengumuman ini digunakan untuk mengecek pengumuman dari panitia, di mana ketika nanti sudah diverifikasi dilihatkan di sini. Tuh. Apakah lulus dan tidaknya akan dicek di sini. Jadi ketika sudah daftar lalu hubungi panitia, maka akan otomatis mendapatkan bukti kelulusan. Gitu. Ketika sudah mendaftarkan, maka nanti admin akan memverifikasi dan meluluskan. Contoh, saya akan meluluskan. Ini
Saya sudah verifikasi pendaftaran yang barusan, lalu saya setting pengumuman gimana siswa tersebut akan langsung diluluskan. Itu. Maka kalian bisa dicek di menu pengumuman. Nah, selamat untuk nama siapa dinyatakan lulus dan kalian bisa cetak bukti kelulusan. Nah, bukti kelulusan ini sama di save atau bisa di print yang nantinya berlaku untuk MPLS. Untuk jadwal MPLS kalian bisa cek di website resmi SMK Yapim www.smkyapimgnb.com. Sekian penjelasan untuk sistem pendaftaran di SMK Yapim. Salam IT Development dari SMK Yapim.